Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat siang Alena. Siang nih. Iya, selamat siang Tio Chen. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Pagi, Miss. Ya, siang Amira. Oke, di sini belum ada Charlene, terus Ardi, Matthew, sama Michael. Oh, ini Charlene udah masuk. Kita langsung mulai aja ya, biar bisa dapat istirahat lebih lama. Masih ingat sama pelajaran kalian sebelum kalian libur Pagerosi kemarin? Itu tentang apa? Tentang kalian belajar apa di hari Selasa? Ingat nggak? Tentang apa? Di tema 8 siklus air ya, kita udah belajar tentang air, pentingnya air buat kehidupan kita. Kemarin sore Miss udah post satu tugas untuk pembuatan video siklus air ya. Contoh di situ kan ada dua contoh video, itu video kelas kalian. Dan ada satu gambar yang bisa kalian pakai, boleh pakai gambar itu atau boleh pakai gambar yang lain. Terserah kalian mau pakai gambar yang mana. Ya, kalau pakai gambar itu juga nggak apa-apa. Ya, sama saja. Dah. Sekarang kita lihat dulu di BPT-nya. Oke. Udah kelihatan PPT-nya? Kelihatan username sama password login. Nah, yang ini kan kita udah tahu nih apa aja sih manfaat air buat kehidupan kita ya, khususnya manusia. Ya, di sini ini yang paling bawah nih pembangkit listrik, ini paling besar ya fungsinya. Nah, ini dan lain-lain ya, ini salah satu contohnya saja. Terus untuk tubuh kita ada oksigen, pengaturan suhu, mencegah ginjal tidak rusak, melindungi otak dan syaraf kita, proses pencernaan, dan juga sendi. Sore ini belum diganti ya. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu siklus air itu apa ya. Siklus air atau daur air atau yang lebih dikenal dengan siklus hidrologi atau daur hidrologi adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ya. Jadi untuk siklus air atau daur air ini akan terus berlangsung. Ya, dia berputar prosesnya. Airnya itu berbentuk awan. Ya. Ada 4 tahapan. Ya, ada 4 tahapan sederhana. Jadi untuk siklus air itu sebenarnya ada 3 bagian. Ada yang namanya siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Ya, kalau yang pendek, ya evaporasi atau penguapan. Oke, air yang menguap naik ke atas, kemudian terjadi pengembunan atau disebut dengan kondensasi. Jadi dia membentuk awan-awan seperti ini. Ya, kemudian terjadilah hujan atau presipitasi. Ya, jadi airnya itu turun ke bawah. Itu yang pendek. Kalau yang sedang, dari evaporasi
dibagi jadi dua, penguapannya dibagi jadi dua. Evaporasi yang dari tanah, air laut, air tawar, kemudian dan transpirasi yang dari tumbuhan. Oke, transpirasi dan evaporasi mengalami penguapan, pembentukan awan. Oke, pembentukan awan, kemudian terjadi pengembunan dan hujan. Oke, sedangkan untuk siklus yang panjang, ya, ada evaporasi, ada transpirasi, dia melakukan penguapan, kemudian pengembunan, jadilah awan-awan seperti ini. Kemudian air yang telah mengalami penguapan awan tersebut akan berwarna hitam. Oke, jika awan itu sudah penuh, maka turunlah hujan. Kalau hujan untuk di siklus panjang itu bisa dibagi menjadi dua, hujan air biasa dan hujan salju. Oke, kemudian baru terjadi infiltrasi atau penyaringan air tanah. Ya, yang biasa kita kenal dengan air bersih yang kita gunakan sekarang. Oke, itu ya. Nah, untuk tugas kalian yang kemarin, Miss minta urutannya seperti yang ada di bawah ini. Oke. Ada proses evaporasi dan transpirasi ya untuk penguapannya, kemudian ada kondensasi untuk pengembunannya atau pembentukan awan ini. Ya, kemudian ada presipitasi hujan. Dan terakhir ada infiltrasi atau penyaringan air yang masuk ke dalam tanah. Ya, sesuai dengan panah ini dia dari sini naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi ya. Jadi siklus air akan seperti ini terus menerus dan akan terus berlanjut. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau masalah hujan es atau hujan salju, itu pengertiannya adalah salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Oke, hujan es biasanya terjadi disertai dengan angin puting beliung dan hanya terjadi beberapa menit, kemudian baru disusul dengan hujan air. Kalau di Indonesia, kita bisa dibilang tidak mengalami hujan es, kecuali ada peristiwa tertentu kayak beberapa minggu yang lalu yang di Surabaya ada hujan es. Ya, tapi kalau misalnya dari iklim kita di Indonesia itu tidak ada yang namanya hujan es atau hujan salju. Ya, jadi yang seperti itu hanya ada beberapa fenomena saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?